Kalau mengutuk Tuhan bisa. Itu jagonya Kristen tuh, ngutuk Tuhan itu paling jago tuh. Cuma kamu mengerti arti daripada kutuk nggak? Kutukan itu dosa. Kalau kamu nggak ngerti biar tak ajarin. Kristen itu berdiri di atas kutukan. Iya, Gary. Lupa enggak? Kristen itu berdiri di atas kutukan. Kristen itu. Diam. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang mengutuk Tuhannya itu Kristen. Mau diskusi dengan Bang Suma dengan baik-baik ini. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Bahas Al-Quran itu, Bang Suma, yang dibahas Al-Quran itu tentang agama terdahulu, kitab suci terdahulu, kitab-kitab orang-orang kafir, itu yang dibahas oleh Al-Quran. Sembahan-sembahan orang kafir itu yang dibahas oleh Al-Quran. Jadi kalau kami membahas Kristen, itu sama dengan membahas Al-Quran, itu loh. Jadi kalau membahas Bible sama dengan membahas Al-Quran, iya kan? Keliru. Kenapa ini orang? Kenapa mulutnya selalu terbolak-balik? Percaya kepada Yesus cuma. Bang, semakin lu menghina, semakin umat Muslim yang menghina tuyul. Halo, Gary. Lucu kamu itu. Kristen itu nggak ada kalau tak ada hinaan. Agamamu itu berdiri di atas hinaan. Karena hinaan lah samping Kristen itu ada. Lucu ente. Sama itu cuma ajaran kasih cuma. Kamu harus kasih nenek moyang, kasih nenekmu tuyul. Kasih. Apa di Kristen yang kasih itu apa yang bisa kita lihat? Implementasi kasih di Kristen itu apa? Coba satu aja. Apa? Bagi-bagi kondom. Saya enggak? Aku pernah mendengar enggak bahwa apa? Kasih di Kristen itu apa? Tunjukkan satu aja dulu. Isi Al-Quran itu 75% diambil dari Alkitab. Hah? Pernah dengar siapa? Enggak ada Al-Quran itu diambil dari Bible, enggak ada. Makanya Al-Quran itu murni 100% wahyu dari Allah. Dalam Alkitab, di dalam Al-Quran juga bahas tentang itu, benar atau salah? Al-Quran itu datang untuk meluruskan pengajaran-pengajaran para nabi yang dibengkokkan oleh orang-orang kafir. Itu yang betul. Jadi kalau Al-Quran dibahas, itu sama halnya membahas agama terdahulu, membahas tentang Tuhan-Tuhannya, manusia-manusia cupu. Itu kalau bahas Al-Quran. Makanya kalau Al-Quran dibahas, pasti membahas orang-orang kafir juga. Karena cakupan salah satu daripada Al-Quran itu adalah agama-agama yang terdahulu di luar Islam. Tapi percaya nggak bahwa isi Al-Quran itu 70%-nya diambil dari Alkitab? Kok diambil? Enggak. Nggak ada diambil. Pernah baca? Tidak ada 0,1% pun diambil dari Bible, itu nggak ada. Nah, coba Bang Suma Google ya, cari. Nggak ada. Siapa yang mengambilnya? Siapa yang mengambil? Al-Quran itu wahyu. Kalau pernyataan saya bahwa di kitabnya orang Kristen itu 80% diambil dari agama Yahudi, itu baru betul. Iya, tapi 20%-nya diambil dari Roma Yunani. Itu betul. Mengatakan seperti itu. Makanya tadi Bang Suma bilang, apa yang dibahas di dalam Alkitab itu juga ada di dalam Al-Quran. Makanya salah kan Ukhti Sarah jadi saksi tadi, salah kan? Saya bilang ada yang melarang jangan bahas Bible, bahas Al-Quran. Saya bilang kalau kita membahas Al-Quran pasti membahas kitab-kitab terdahulu, pasti membahas sembahan-sembahan selain daripada Allah, pasti membahas agama di luar Islam. Itu kalau membahas Al-Quran. Ibarat reformasi membahas tentang Indonesia, maka membahas tentang Orde Lama, Orde Baru. Al-Quran dibahas berarti membahas tentang hal-hal yang pernah Allah turunkan, wahyukan dan dirubah oleh umat terdahulu. Itu betul. Tapi kalau dituduh Al-Quran diambil, nggak ada itu cerita, nggak ada. Al-Quran itu wahyu 100% dari Allah, dari Tuhan pencipta alam semesta. Demikian. Yang terjadi di Indonesia, Bible itu diambil 75% dari istilah-istilah Al-Quran. Itu baru betul. Itu ya? Itu betul.
Kitabnya orang Kristen di Indonesia 75 sampai 80% diambil dari Al-Qur'an, itu baru betul. Aduh, Allah yang nggak punya Jadi sini Bang Suma, aku luruskan dulu ya. Berarti nggak benar ya. Berarti apa yang isi dari Al-Quran itu, Bang Suma nggak setuju ya diambil dari Alkitab. Saya tidak 75% setuju ya? itu diambil, nggak ada. Ya? Siapa yang mengambilnya? Rasulullah yang ngambilnya, nggak ada. Tidak seperti buktinya kan kitabmu, cerita-ceritanya yang ada 80% di diambil kitab dari Taurat, agama gitu loh, Yahudi, Bang Suma. itu betul. Cita-citanya yang ada di kitab Taurat, Zabur itu ada di dalam Al-Quran. Kalau Iya kan? kesamaan Makanya ada cerita, orang yang kesamaan menuliskan- tokoh, dengar. Kalau Gini, kesamaan orang tokoh, ada yang kesamaan menuliskan cerita, contoh kayak itu kan Abdul tadi saya sudah Muti bilang mengatakan samamu. bahwa Al-Quran 75% ketika isi dibahas Al-Quran itu membahas umat itu diambil dari terdahulu, Bible, dari Alkitab. membahas kitab Nah, coba Google terdahulu, deh kalau saya Cerita membahas itu dapat dari keyakinan mana, orang-orang Juma? terdahulu. Cerita itu dapat dari mana? Dapat dari Sudah teks, kusampaikan teks, dari Juma. tadi. Nah, gini Tapi Bang Suma, Anda kalau pikun di mencoba dalam untuk Al-Quran menipu itu penyempurna pakai kitab-kitab jurus sebelumnya, Paulus. Itulah berarti kalian. tertulis di dalam Al-Quran harus sempurna. Paulus aja kamu nggak paham. Apa Kamu sih ngomong- orang ini? Kalau Ya. Al-Quran tidak sempurna, tidak bisa mensuplai kemudian kitabmu istilah-istilah. Nah, contohnya Paham. gini, aku kasih contoh Bang Juma, Zuma. Karena kalau Al-Quran Al-Quran itu itu sempurna, sempurna, banyak mujizat yang makanya dibuat, kitabmu Juma. itu Muhammad dikuatkan dengan dibuat, mengambil Juma. istilah-istilah dari Al-Quran. Waktu aja nggak ada, kamu Tanpa bilang Al-Quran sempurna. kitabmu itu apa? Cerita apa? Sempurna Daftar menu kenapa makanan harus pakai kali. hadis Juma? Kalau sempurna kenapa harus pakai hadis Juma? Gantian dulu Gary, saya belum selesai. Hadis itu Juma uraian ini ngomong Al-Quran. kebohongan. Gimana Hadis gitu? itu uraian daripada Al-Quran. Al-Quran Jadi gini, itu Bang pokok Zuma. hukumnya, Bang Zuma. pokok hukum diurai oleh pembawanya, yaitu Juma, Nabi kalau narasi Muhammad. kamu seperti ini, Uraian Muslim yang dibawa oleh itu nggak Rasulullah, pernah itulah ngerti yang disebut ajaran kamu, hadis. Juma. Kata-kata kamu. Kenapa Ger? Tugasmu 2 bulan kau cari mukjizat Yesus yang bisa kita lihat hari ini, nggak ada. Baru Kamu yang nggak listrik yang bisa kutemukan. buktikan mujizat Muhammad. Kamu Jadi Salah ini, satu jadi mukjizat gini, teman-teman. Rasulullah itu Quran. Kata Allah, Al-Quran kepada mensuplai Muhammad, kitabmu Ada seperti sehingga itu, kitabmu Juma. itu bisa Nggak dipakai ada, di Juma. Indonesia. Cek. Coba kitabmu nanti Nggak kau ada, lepaskan Juma. semua kata Allah kau lepas dari Al-Quran. Berani nggak kitabmu tuh? Berani nggak? Nggak berani. gimana Juma? Gimana? Kitabmu tanpa kata Allah itu hanya buku apa yang dari barat itu. Nggak Juma, tega saya gini, menyebutnya. Juma. Coba kau lepaskan kata Allah di kitabmu. Berani nggak? Kita baca Di sekarang kami lah, kan kita baca Allah. ya. Di kami Coba kan kita Allah. baca. Nah, Di kita kamu baca kan dari Allah. kejadian. Di kami kan Allah. Sama Coba enggak? kita baca dari Allah sama kejadian Allah, dulu ya. Sama apa enggak? Pada mulanya dewa menciptakan langit dan bumi. Kan Allah dihilangkan tuh. Kalau yang sekarang kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita rubah. Pada mulanya dewa menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya Bumi belum adalah berbentuk dan firman itu kosong. bersama-sama Gelap dengan gulita Allah. menurut Firman itu samudera adalah raya. Allah sendiri. Dan roh dewa melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah aja. dewa. Jadilah terang. Ya, Lalu kamu terang aja. itu jadi. Ngomongnya. Dewa melihat Juma. bahwa terang itu baik. Juma. Lalu dipisahkanlah terang itu dari gelap. Dan dewa menamai Kalau terang itu baca siang. itu, baca Dan di gelap dalam itu orang malam. yang baik-baik, Jadilah Juma. petang, jadilah pagi. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Jadi- dewa. Jadi Jadilah nggak apa-apa cakrawala. dihilangkan nama Gimana Allah itu? juga nggak masalah sebenarnya. Ya sudah, Juma. ayo kau baca kitabmu. Hilangkan Oke. kata Allah coba. Jadi gini teman-teman, Coba. ya, kalau teman-teman mau baca Juma. Ini salah satu bukti yang mukjizat tidak pakai Al-Quran. nama Allah, itu Tanpa adalah mukjizat Juma. Al-Quran, Bibelnya orang Boleh Kristen download itu itu. jangankan Kalau berjalan kamu merangkak ngomong pun tak gitu, bisa. Kalau Paham? kamu ngomong Allah, Jadi, berarti itu- Allah kamu itu punya mujizat. Ya, Sedangkan nenek Allah, Mugiber. Allah kamu itu nggak punya mujizat. Nenek Makanya Mugiber, nggak udah bisa kau disebut sunat dulu Allah. supaya otakmu berfungsi. Sunat dulu supaya Jadi, berfungsi otak. gantian. suara saya ada nggak Boleh sih? gantian nggak? Suara saya Nah, ada si nggak ya? Yosi, KO, si Jerry, KO, udah kalian diam. Ini yang satu Nah. orang lagi silakan dari tadi Nggak, dia gini, Bang pengidam. Zuma. Udah. Benar kata Zuma. Sudah. Bisa juga kita nggak pakai Allah. Allah itu kan bahasa Indonesia yang Sudah. diterjemahkan Nenekmu kiper. dalam lain. Nenekmu yang keberapa ngajarin kau Tetapi itu Allah itu bahasa ada Indonesia? sekarang terjemahan Udah, diam. yang Bible itu atau Alkitab nggak pakai nama pernah Allah. mau dengar narasi. Double gantian. kosong. Cuma dengar dia yang suka hina Double itu. kosong, tak ada ilmu, diam. Silakan yang di Jangan bawah dulu, mana tahu Bang. masih berisi Oke. sedikit. Narasi lagi. Oke, terima kasih atas kesempatannya untuk saya. Saya minta Jangan tolong sampai ini lebih parah ini. Kita dengarkan Ya, dulu. kayaknya Silakan. lebih parah. Tolong Enggak, Gary, jangan di-kick saya ya. selesaikan dulu. Ini saya belum selesai supaya nggak di framing gitu loh. Boleh ya? Jangan di mute saya dong, moderator.
Jadi benar kata Suma, sudah, bisa dihilangkan nama Allah itu. Karena nama Allah itu sebenarnya kalau kita buka sejarahnya ya, itu memang sesembahan-sesembahan Tuhan-Tuhannya orang Arab. Dia sudah akui. Islam pun itu sudah ada. Dia sudah akui. Oke, makasih Bang Yosinoya atas pengakuannya, kita turunin. Udah. Oke, terima kasih. Boleh gantian ya? Ya, silakan. Saya minta tolong jangan diturunin saya. Ya kalau kau gila di sini diturunin lah. Komal kami di Komal beradab. Orang gila kok dibiarin di sini pasti diturunin. Syaratnya diskusi dengan saya itu pakai otak, itu aja akal yang dipakai. Saya minta Ini beradab juga Juma, jangan saya minta mentang-mentang Pak kamu Suma. kamu hanya Begini, saya minta Pak Suma untuk membantu saya menjelaskan Al-Isra 59. Loh, kamu itu mau belajar untuk apa? Enggak, Mau karena belajar? Anda berkata Nabi Anda memiliki mujizat. Tetapi itu tidak sesuai dengan Al-Isra 59. Oleh sebab itu saya minta tolong. Coba kau bacakan kepada saya. Kamu yang mengatakan tidak sesuai, silakan Anda bacakan. Oke, saya bacakan terjemahannya ya. Loh, Al-Qur'annya dong. Oke. Katanya bahasa Al-Qur'an. Ini bahasa Al-Qur'an atau bahasa terjemahan sih? Oke. Wa mana ana an-nursila bil ayati illa angkazaba bihal awalun wa antaina samudan nakota mubsiro tangfa solamu. Bahasa Latinnya dibaca gini jadinya. Kalau bahasa Latin yang dibaca kayak gini lah jadinya nih. Silakan. Ya bahas Qur'annya dulu dong. Bahas Qur'an. Wa ma mana ahad ma'ana. Coba apa artinya tuh? Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan dalam kurung kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda. Kita diskusi yang enak boleh, Bang Suma ya? Ini bahasa Al-Quran kan? Iya. Ya silakan udah. Anda jelaskan dulu kenapa di dalam ayat ini Allah justru berkata tidak ada mujizat yang diturunkan kepada Muhammad. Apa? Tidak ada mujizat yang diturunkan kepada Muhammad. Di mana? Di mana itu Al-Isra dikatakan? 59 ini? Mana di situ dikatakan tak ada mujizat? Kamu bantah Al-Quran kamu sudah Juma. Iya, saya tanya di mana dikatakan tak ada mujizat? Ini pasti ayat ini turun pasti ada asbabul nusul. Enggak, saya tanya di mana dalilnya tak ada mujizat, di mana Tuyul? Mari kita buka tafsirnya Tuyul. Mari kita buka tafsir Ibnu Katsir. Yuk. Mari kita buka tafsir. Makanya saya bilang Anda itu udah semua turunin. Loh, gimana? Enggak kuat. Itu kan lawan saya. Turun. Inilah kelihatan ini. Katanya guru tapi ilmunya nol. Lawan Ehad saja nggak bisa. Kenapa takut sekali? Kenapa takut sekali? Turun. Lebih bagus anak-anak kamu Takut sama Ehad. Lihat itu Rifa. Rifa. Itu Lihat punya ini ilmu jagoanmu ini. Turun. Lihat jagoanmu ini. Semua Muslim. Lihat jagoanmu si Zuma ini. Nol besar. Saya suruh buka tafsir aja dia nggak berani. Turun. Karena akan terbuka di situ bahwa Muhammad tidak punya mujizat. Ya sudah, coba kau tunjukkan di mana dalilnya tak ada mujizat. Buka tafsirnya. Kau lebih pintar dari Ibnu Katsir. Buka. Udah turunin. Aduh, mau muntah saya. Ayo, kau lebih pintar dari Ibnu Katsir. Cuma saya mau muntah. Kau bocah TikTok aja berani lawan Ibnu Katsir. Oh, Ibnu Katsir, Juma, kamu itu nggak ada ilmu Juma. Lebih bagus Musara ini. Misara ini. Mau Orangnya muntah pintar. saya dengarkan orang Kristen membaca Al-Quran tak bisa, larinya ke tafsir. Mau kutampar mulutmu pakai sekopang. Terus kamu nggak pakai tafsirannya. Bukan. Kalau kamu nggak pakai tafsiran, kamu itu goblok. Bukan begitu, saudara. Bible itu bukan mantra. Al-Quran itu bukan mantra. Terus Yang seenak perut kalian itu seenak, buka tafsir, buka terjemahan, buka ini. Nggak bisa kayak gitu dong. Nggak bisa dibiarkan dong. Assalamualaikum. Shalom Bang Nggak Suma. bisa dibiarkan orang yang tidak berakal itu menipu orang, membawa-bawa Al-Quran, membawa-bawa tafsir, Juma, tapi tapi ilmu ini baru tak aku ada. tahu, Juma. Untuk Dia membedakan sama antara pemimpin manusia kamu saja itu dengan Musara ayam itu tidak lebih bisa pintar kok bawa daripada kamu. tafsir. Gimana Tunggu sih? ini peserta berikutnya juga nggak kalah kacaunya nih. Ini Ya, sudah kumpulan tiga. orang-orang Errol nih. Ya, silakan Sudah tiga, Bang ini yang Ferry keempat. Sawah. Ternyata Muhammad tidak ada mujizat ya. Kalau brother semua Mulai lagi. mengatakan Al-Quran itu adalah mujizat Muhammad, itu bukan dari Muhammad, brother.
Terus? Ya. Terus? Jadi itu Al-Quran itu bukan bukan dari Nabi Muhammad. Terus? Ya, ada nggak? karena Ada nggak mujizat mujizat yang berasal dari diri Yesus sendiri? Ada nggak? Karena Allah SWT tidak pernah berfirman kepada sekarang ada nggak mujizat? Ada nggak mujizat dari Yesus sendiri? Ada nggak? Satu dalil saja. Yang disebut mujizat itu, dengar. Yang disebut mujizat itu, dengar. Yang disebut mujizat itu kejadian yang enggak orang tidak berilmu didengarkan gimana ceritanya. Kamu yang enggak berilmu Juma. Yang disebut mujizat itu kejadian luar biasa yang terjadi pada seorang nabi yang diberikan oleh Allah. Bukan nabi itu. Semuanya berasal dari Allah. Malu dikit Juma. Semuanya berasal dari Allah. Tidak ada berasal dari diri seorang nabi itu sendiri. Allah, kamu itu nggak punya mujizat Juma, makanya Nabi Muhammad itu nggak punya mujizat. Saya dulu dengan Sumah. Si monyet satu ini banyak cerita, diminta mujizatnya Yesus tidak bisa dia tunjukkan selain mesin kondom pun banyak cerita. Udah ngomong terus. Mujizat itu, Ger, kusuruh nanti hostnya turunkan kau ya. Jadi mujizat itu kejadian luar biasa yang terjadi pada seorang nabi. Bukan dari dirinya, tapi dari Allah. Itu mujizat. Nah, tidak ada mujizat dari Rasulullah. Semua dari Allah. Ketika Anda mengatakan Al-Quran itu bukan dari Rasulullah, memang betul. Al-Quran itu dari Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya balik. Ada tidak mujizat yang berasal dari diri Yesus sendiri? Bukan dari Allah. Ada enggak? Tunjukkan coba. Apa? Kalau Anda bilang Al-Quran itu mujizat, apa bedanya dengan Taurat yang diterima oleh Musa? Ya memang nggak ada bedanya Tuyul. Memang nggak ada bedanya. Itu sama-sama kalamullah. Memang nggak ada bedanya. Nah sekarang permasalahannya, yang kita cari di sini adalah mujizat yang didatangkan oleh Allah kepada para nabi. Apakah masih ada? Tinggal satu, tinggal Al-Quran. Nggak ada lagi yang lain. Kitab Taurat itu apakah itu sudah hilang? Mana Tauratnya? Mana? Apakah Taurat itu sudah hilang? Mati kau sekarang ini. Mana Tauratnya Nabi Musa? Tunjukkan ke saya. Mana? Hukumnya 10 hukum apakah itu bukan hukum Taurat? Yang saya tanya kitabnya, yang saya tanya bukunya. Mana? Ada bukunya. Mana bukunya? Apakah Quranmu itu gedebuk dari langit? Mana kitabnya yang diterima oleh Nabi Musa di Gunung Sinai itu mana? Jangan kamu bilang Al-Quran itu. Enggak ada. Turunin. Enggak ada. Tidak pernah berfirman kepada Muhammad. Enggak ada. Turun. Sampah manusia sampah. Cuma diturunin. Turun manusia sampah nggak perlu. Sudah 4 monyet diturunkan gara-gara nggak ada ilmu. Al-Quran mukjizat hari ini masih Anda bisa beli. Masuk ke Gramedia, lihat Al-Quran itu masih ada. Oke? Mana Tauratnya Nabi Musa? Di mana kita bisa beli? Di mana? Beli di mana? Aku mau beli Tauratnya Musa. Di mana dibeli? 10 perkataan Musa Juma. Yang saya tanya, saya mau beli kitab Taurat itu di mana? Juma. Kayaknya kamu juga ketik ini apa? Kamu nggak ada ya Tuyul. Cuma kamu kok kalau orang lagi ngomong kamu potong terus, berarti kamu saya tidak betah diskusi dengan orang yang tidak punya akal, cuman modal mulut. Oke? Paham? Cuma kalau aku sia-sia waktu saya berdiskusi dengan orang yang cuma modal mulut, tak ada akalnya. Untuk ilmu aku akui loh yang punya room ini loh, yang Bus Misara ini loh. Ini orang. Oh ya sudah, kalau begitu kau diskusi sama beliau, silakan. Ukti, saya bikin kopi dulu, silakan. Aku anggap kamu siksa dia ya, siksa dia pokoknya, habisin bulu-bulu yang ada di ketiknya itu, tarik satu-satu. Silakan Ukti. Aduh, ini susah juga. Ini tadi yang bilang minta tafsir siapa? Mau tafsir apa? Kalau ada Juma itu cuman Geri kau sama blender aja udah sama aku ya Assalamualaikum sama aku ya Isra ayat 59. Dengar dulu sekarang saya bicara. Saatnya kita tertawa. Ayo lanjut. Ayo sama aku ya. Sama blender hajar blender. Ayo apa Bangki apa yang mau tanya Monyet ayo. Woi apa ini? Apa yang mau tanya? Ayo sama aku. Geri dengar silakan Geri silakan Geri. 10 pertanyaan ku kasih kau. Coba tanya kau sama aku coba. Berat. Ini kan Geri kan minta tafsir. Kamu bilang monyet itu siapa? Siapa monyet binatang? Ini apa lagi? Mau banyak cakap kau. Wait. Geri, kalau saya jelasin tafsir, kamu bisa paham nggak?
Kalau saya jelasin Orang logika tafsir. aja dijelasin Bang Duma aja dia nggak paham. Tafsir pula mau dijelasin sama Kak Sarani. Kasih blender. Kasih Ini seblender tafsir itu. Tafsir Muyasir ya tentang Al-Isra ayat 59 tadi. Kalau saya bacakan teks Arabiknya, kamu paham nggak? Iya. Kalau saya jelaskan wa ma mana'ana man anzalal mu'jizat allati sa'alaha Mana paham budak nih? Di sini al-musyrikun ada waw sama nun, waw al-jamaah. Kaidah bahasa Salah, dia nggak paham, Kak. Ayo Ger. Jawab Ger. Ger, jawab tuh. Untuk tafsir Bu. tadi. Sabar Apa? Juma, kamu diam Juma. Enggak mau tertawa aja. Man sabaqahum minal umami faqad ajabahumullahu illa ma Mampus sudah kau. talabu. Illa Masih ma mau aku datang talabu. besok. Ini ada waw jamaah, ini ada alif. Anda paham nggak kaidah bahasa Arab? Bahwa Ini, Bu. pemahaman Al-Quran, Gini, Bu. pemahaman tafsir itu tidak dengan terjemahan, nggak dengan terjemahan. Ya. Sudah aku bilang. Kalau nggak ada terjemahan semua umat muslim Iya. itu goblok, Bu. Iya. Kau lah goblok, bodan. Enak aja kau bilang goblok monyet. Lanjut. Saya tertawa dulu. Lanjut. Iya. Lanjut. Kau yang bodoh. Kalau nggak ada terjemahan muslim itu goblok karena Nggak, kau bahasa yang Arab bodoh. siapa yang Iya. belajar bahasa Arab? Saya bisa baca ini, Gary. Umat muslim semua Gary. Saya bisa baca ini tanpa terjemahan. Saya bisa artikan tanpa terjemahan karena saya belajar bahasa Arab. Saya belajar kaidah bahasa Arab, Gary, dan Ustadz Zuma juga beliau belajar bahasa Arab, beliau tahu bahasa Arab. Cuma kalian aja kalau dijelasin kalian ngeyel karena apa? Karena hati kalian tuh udah tertutup. Ini nggak Kamu nyampe. aja cuman bisa bahasa aja tapi terjemahannya Karena nggak bisa ngerti. dikasih kepada baca Latin B2. kan? Baca Latin Terlalu kan? tinggi. Uti, udah Baca urusan lagi. sama aku aja nih. Oh, Iya. urusan sama aku aja. Silakan. Gary, kau, Bible kau tuh kau urus. Evangelion ongol-ongol itu, ya. Gak usah kau cari kesalahan-kesalahan keluar monyet, ya. Kau banyak kali gaya kau. Ongol-ongol tuh kau urus. Injil itu dari ongol-ongol. Itu aja kau bahas. Kau kitab kau aja pun nggak beres sosok mencari kesalahan kitab orang lain kau. Yang jelas-jelas Tuhan kau sekarang yang penting Tuhan, tau kau? Dasarnya dulu Tuhan kau aja pun 18. Sok-sok pula kau diskusi sini membela Tuhan kau. Tuhan dulu dibela. Dibahas Tuhan, gak usah ke dalam-dalam. Coba, Tuhan kau udah benar kali nggak? Aku tanya kau dulu. Woi Bangki, kau buka mic kau. Hah? Kau buka mic kau. Tuhan kau udah beres kali rupanya. Tuhan yang membawa ajaran itu. Kalau ajaran nggak beres, Tuhan kau pun nggak beres. Banyak kali cerita kau. Yang nggak beres beresnya kau. di mana? Hah? Yang nggak beres ini di Tuhan mana kau coba? berapa? Berapa Tuhan kau? Berapa Tuhan kau? Aku tanya lu. Woi. Berapa Tuhan kau? Tuhan kau aja pun 18. Sosok keras. Berapa Tuhan kau? Tuhan saya satu. Oke. Tuhan saya satu. Oke. Yesus Tuhan nggak? Hah? Yesus Tuhan. Tuhan. Bapak Tuhan. Ya. Bapak Tuhan. Kalau kamu ngomong seperti itu, macet. Nanya Bapak kamu Tuhan nggak? ngomong seperti itu, Tuhan. Bapak Tuhan nggak? Aku tanya sama kau. Bapak Tuhan, Allah Tuhan. Oh, berapa Tuhan kau Anda tuh? kan kamu ngomong gitu berapa? kan? Udah berapa tadi? Berapa Tuhan kau sebut? Berapa Tuhan kau sebut? Itu satu hakikat. Kepala otak kau satu hakikat. Enak aja kau ngomong monyet. Kalau satu kayak 3 Tuhan kau mengatakan kok satu pula. Sama orang gila gini, kamu Kau gila ya? Kamu Enak lagi aja gila kau. ya? 1 tambah 1 tambah 1 kau bilang pula 18. Udah gila kau. Kamu lagi mabok agama ya? Kau lah mabok kau. Kebanyakan makan babi kau Kamu kayak yang gini jadi mabok. bodoh kau. Menghitung saja pun salah. Menghitung salah. Udah jelas-jelas kau menyebut 3 Tuhan. Kau bilang pula 1. Kan gak ada otak kau memang. Makan 3 piring kau bayar 1 piring. Yang 2-nya kau suruh pula kami bayar. Kau bayar semuanya 3-3-nya. Untung lah. Kau. Tuhan kau 3, kau bilang 1. Merubah Pancasila kau. Esa jadi kesatuan. Suka-suka ayah kau aja memang hidup ya. Di mana jalannya Tuhan kau aja pun belum jelas sampai sekarang. Mau bahas-bahas yang dalam pula kau lagi. Tuhan kau dulu kau bereskan. Baru kau cari kesalahan Islam. Banyak kali gaya kau. Jelas kau? Tuhan kau, woi. Tuhan kau jelas ya 3. Minta kau sama Tuhan kau sana tuh. Kau pula lagi mencari-cari kesalahan Islam kau. Sama saya kamu nggak level. Saya bilang sama kau. Nggak level kepala otak. Kalau Kau tuh nggak hujat level. boleh, Udah pernah kau makan cokor babi? Udah pernah makan cokor babi? Kalau belum pernah kau makan cokor babi jangan diskusi sama aku kau. Kau masih kayak ekornya kau makan babi itu. Banyak kali gaya kau. Tuhan kau aja pun nggak beres sampai sekarang. Terpongkeng. Banyak kali mencari-cari kesalahan Islam dengan cara-cara inilah tafsiran apa dibahas tentang tafsiran bingung kau, mencret kau, nggak paham kau. Kau pikir Al-Quran kami kayak Bible kau, suka-suka hati kepala otak kau tuh membahasnya, nggak bisa, tau kau. Makanya Al-Quran kami itu harus ada tafsiran tertentu, biar nggak ribut semua, biar nggak kacau umatnya. Aduh, makanya saya bilang kalau nggak ada nggak ada otak kau yang ada, otak kau yang nggak ada, bodoh. Bukan nggak ada lagi, otak kau yang nggak ada. Bodoh kali kau. Oke.
Gary sudah tumbang, teman-teman. Kita cari kontestan berikutnya kalau begitu. Ada Bang Ini Janto Hutahian. si Janto Hutahian. Kamu mute saya terus ya? Ger, udah. Ger, Kau nanti, udah Ger. menyerah. Nggak sanggup kau, Ger. Jangan, Ger. Mati kau nanti, Janto, Ger. Janto. Ya, silakan Siapa yang tanya. menyerah? Siapa yang menyerah? Kita nggak bilang menyerah. Kau pingsan dan mati di sini. Gawat nanti Kamu kita. aja nggak Ya, pernah silakan Bang Janto. buktikan satu ayat aja pun Muhammad punya Kepala otak kau itu, kepala otak kau. Udah ganti kau. gantian. Janto lagi. Janto maju. Jadi diam, istirahat kau minum kau dulu. Janto. Teman-teman, kita nggak bisa turunkan dia ya, karena jatah dia 2 bulan di sini. 2 bulan. Ya, silakan Ya, Bang aku nggak Janto. bisa nurunkan dia loh. Aku nggak bisa nurunkan dia loh. 2 bulan loh dia di sini. Om Nami deh kita buat, sampai Om Nami dia setruk deh kita buat makan plastik kita buat monyet nih, biar dia sampai Om Nami. Di atas kau dibawa, di atas aja kau Gary. Si Janto. Sapa Apa dulu lu Bang belajar? Blen. Cuma Bang tahu Blen. gini aja lu. Diam dulu Gary. Aku Janto. capek mute kau. Janto dulu. Janto, halo. Selamat pagi. Turun, kamu mute aku aja terus buat apa Jangan di sini? turun, nggak boleh sama Bang Suma. Kau 2 bulan di sini. Janto silakan bicara dulu Janto, halo. Halo, selamat pagi. Ada Ya pagi, ini. silakan bertanya sama Bang Zuma. Gary diam dulu lah dek. Janto silakan bertanya sama Bang Zuma ya. Gini, saya hanya mau katakan sedikit saja. Bang Gerinya kok diturunin? Nggak ada, kami nggak boleh Turun nurunin sendiri sama dia, Bang Zuma melaju. loh. Om Nami dia, Nggak boleh ada yang turunin dia. loh. Diimpus dia, diimpus. Aku nggak Diimpus berani. dia. Aku nggak berani nurunin dia loh. Iya, 2 bulan jatah dia di sini, Bang. Oke, silakan Bang Janto. Nggak di Komal ini masih banyak orang Kristennya bukan? Kok agak jantungan kau tanya aja lah udah. Masih banyak, Jantungan kok masih itu kau banyak. tanya. Tanya aja apa yang mau kau tanya. Ah, Bukan. Saya hanya mau bilang kepada semua teman-teman Kristen supaya tidak mau udah belajar. tanya aja. Kamu ngapain kemari mau natas? Ah banyak kali mau diskusi apa mau ngapain kamu curhat? Nah, Tanya dari aja. Kau buktikan aja kekristenan kau di sini. kapan kau udah tulis. Kau buktikan aja. Kau tanya apa yang mau kau tanya? Banyak kali cakap kau. Cara bicaramu saja sudah nampak. Nggak Kalau- perlu. Macam udah bagus sekali cara bicara kau. Tanya aja aku Bangki. kena ini, akun aku kena ban. Kita ketemu lagi. Nah ya, nih. Silakan kau bertanya aja, jangan menjelaskan agamamu karena kau nggak paham. Jadi kau jelaskan, kau tanya aja. Satu pertanyaan. Nggak paham bagaimana? Udah, ayo bertanya aja. Udah, satu pertanyaan. Kalau nggak aku yang tanya iya. loh. Wah, Mau ditanya atau mau aku yang apa ya? bertanya atau mau kau yang bertanya? Oh ya ini menurut 2 Petrus 2 ayat 4 itu setan-setan disimpan di dalam gua-gua. Nah sementara si Muhammad menerima wahyu dari dalam gua. Ya bagaimana tanggapan Rifa? Silakan. Oke, terima kasih ya. Dalam Petrus dituliskan bahwa setan-setan disembunyikan dalam gua. Maka kalau kau mengatakan Nabi Muhammad menerima informasi dari setan, kalau Nabi Muhammad dapat informasi dari gua jadi nabi, Tuhan kau keluar dari gua mati dulu jadi Tuhan. Maka Tuhan kau tuh diangkat Tuhan sama iblis. Dari gua lo dia keluar dari Tuhan. Kau bayangin tuh jadi Tuhan loh. Kalau jadi nabi masih mending ya. Tapi Tuhan kau mati 3 hari masuk gua langsung jadi Tuhan. Berarti Tuhan kau tuh yang angkat dia jadi Tuhan tuh iblis. Atau jangan-jangan Tuhan kau iblis yang ngaku-ngaku keluar dari gua dia. Puas kau? Kalau nabi aku keluar dari gua jadi nabi. Kalau Tuhan kau keluar dari gua jadi Tuhan. Tuhan atau hantu? Itu yang 2 biji orang dekat Tuhan kau itu siapa? Iblis di dalam goa. Kau tahu nggak ada 2 roh? Dari mana kau tahu malaikat? Dalam kitabmu, dalam kitab Korintus bahwa iblis pun bisa menyamar menjadi terang. Dari mana kau tahu kalau itu adalah malaikat bukan setan hantu belau? Jawab. Ujilah rohnya. Ya, kayak mana kau mengujinya? Ada Yesus menguji rohnya. Berkata bahwa Yesus adalah Allah, berarti dia berasal dari Allah. Dari mana rohnya bilang bahwa Yesus adalah Allah? Tunjukkan datanya. Pernah kau jumpa sama rohnya? Ujilah dia kalau dia apalah kau uji-uji, kau pikir yang diuji itu Tuhan kau sama iblis. Tuhan kau diuji sama iblis, dosennya iblis.
Tunggu dulu. Kok pertanyaannya, tunggu dulu, kok pertanyaan, bahas dulu uji-uji. Tuhan kau aja dosennya iblis yang uji. Aku dosen pengampu, aku profesor, doktor. Kau yang uji, Tuhan kau aja iblis. Keluar dari goa jadi Tuhan. Kau bayang lah nggak tuh, Tuhan kau tuh keluar dari goa jadi Tuhan. Mending nabiku keluar dari goa jadi nabi. Belum lagi ketika nabiku jadi nabi, semua hukum-hukum syariatnya diterapkan di banyak negara. Tahu kau? Bahkan di kampus Harvard, hadis nabiku diletakkan dengan indahnya di pintunya. Ada nggak ajaran apabila ditampar pipi kirimu kasih yang kanan, dituliskan di kampus-kampus? Ada nggak dipakai ajaran kayak gitu? Hah? Tuhan kau itu yang keluar dari goa itu, yang berubah jadi Tuhan itu, ada nggak ajarannya diterapkan dalam negara-negara? Ada nggak satu negara undang-undangnya, wahai rakyat jelata, apabila ditampar pipi kiri kasih yang kanan, apabila istrimu diperkodok berikan anakmu? Ada nggak ajarannya dipakai di dunia? Nggak relevan ajaran Yesus. Ajaran kau memang baik, ajaran kau memang kasih, tapi pengasih kepada penjahat. Kau tengok, Yesusmu datang untuk para penjahat. Tunggu dulu, aku kasih kau keramas dulu, ku keramasi kau dulu. Diam-diam ya, nih aku jelasin kau dulu ya. Tuhan kau itu ya sangat pengasih kepada penjahat, karena dia datang untuk siapa? Pendosa. Aku kalau pengen ketemu sama Tuhan kau, aku harus bersundal dulu, karena Tuhan kau bilang para pesundal lebih dulu masuk ke dalam surga. Jadi kalau aku ingin bertemu dengan Tuhan kau yang ganteng, syaratnya satu, aku harus bersundal dulu, karena Tuhan kau datang untuk para pendosa. Ada dalilnya, mau kau tahu? Kau kutunjukkan dalilnya ya, kalau Tuhan kau datang untuk para pendosa nih, bukan untuk orang baik, tapi datang untuk orang berdosa. Kau tahu pezina yang dibawa oleh orang Yahudi tidak dihukum, ya. Pezina aja nggak rela Yesus menghukum karena dia suka sama pesundal. Kau tengok itu kakinya dicium sama pesundal. Jadi kalau aku ingin dekat dengan Tuhanmu, aku harus bersundal dulu, karena Tuhanmu datang buat orang-orang jahat. Makanya aku bilang, aku nanti mau bantu gereja-gereja lah, tolong buat gereja-gereja fasilitas. Lupa tidak pakai rem. Orang Islam yang jahat ini wajib masuk Kristen supaya masuk surga gratis, nggak perlu berbuat baik. Aku akan datang ke seluruh rumah-rumah orang Islam yang jahat, yang koruptor dan jahat-jahat itu ya. Aku datangin nanti. Kalian kalau ingin masuk surga gratis nggak perlu berbuat baik, jadi Kristen. Karena Tuhannya si Kristen itu nggak perlu kalian berbuat baik. Yang penting kalian minum darah dia, makan daging dia. Percaya dia mati untuk kalian, masuk surga kalian. Nah syaratnya satu, kalian banyak dulu berbuat sundal, banyak dulu perbuatan jahat dulu. Contoh, ketika Paulus ingin berbuat jahat, membunuh orang lain, dia didatangi Yesus. Artinya apa? Kalau ingin didatangi sama Tuhannya Kristen, buatlah perbuatan sejahat-jahatnya. Karena Yesus datang untuk para pendosa. Kalau di Islam susah. Di Islam ini tidak akan pernah kami didatangi Yesus, karena kami nggak boleh berbuat jahat, keji dan mungkar seperti agama Kristen yang melegalkan perbuatan tersebut. Dalilnya mana? Kata Paulus, segala sesuatu halal bagiku. Kutanya dulu, tolong kau tunjukkan dalam kitabmu, apa hukuman di dunia bagi orang pezina? Jawab. Bingung kau? Diam kau. Jawab pertanyaanku. Apa hukumannya bagi para koruptor di dunia? Kutanya, apa hukuman bagi orang Kristen yang korupsi di dunia? Jawab. Dikasihi. Di dalam imanmu, para penjahat-penjahat itu dikasihi. Karena apabila ditampar pipi kiri, kasih kanan. Jadi agamamu memfasilitasi para penjahat-penjahat. Gitu. Barang siapa yang meminjam kepadamu, jangan kau tolak. Disuruh berhutang. Barang siapa yang punya harta, jualah, kasih kepada orang miskin. Disuruh miskin. Dalam 1 Petrus pasal 2 nomor 18, bahwa kalau ada budak-budak dan hamba-hamba sahaya harus patuh dan taat kepada majikannya. Bukan majikan yang baik, tapi majikan yang jahat juga. Agama kau tuh ngajarin begitu? Nggak ada kok. Salah. Lebih parah agama kau. Tahu? Diam kau, giliran dibalikkan. Udah pernah kau makan congor babi? Iya, udah pernah kau makan congor babi kayak blender? Aduh, Nek, bicara aja di rem dulu, Nek. Udah pernah. Kontrol. Udah pernah kau makan congor babi kayak blender? Udah pernah? Nah, kalau belum kau makan dulu congor babi, biar menang kau melawan blender. Kalau kau belum pernah makan congor babi, nggak bisa kau menang melawan blender. Menghujat aja kerja kalian. Menghujat aja kerja kau. Framing aja kau. Boleh 10 menit boleh? Silakan Bang. Silakan Bang. Masya Allah. Silakan Bang. Tadi yang membahas Goa Hira yang mana orangnya? Bang, ini bang orangnya bang. Keramasin bang. Oh, oke, baik. Saudara,
kalau kita berbicara mengenai kebenaran ya, maka pola yang kita gunakan itu adalah akal dan kitab yang kita anggap suci. Alhamdulillah di dalam kitab suci kami itu diterangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, Roh Kudus yang menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran. Jadi Al-Quran itu dari Roh Kudus. Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu itu di Gua Hira cuma sekali. Beliau menerima wahyu selama 22 tahun lebih. Dan cuma sekali menerimanya kemudian di dalam gua. Itu pun gua ini tidak tertutup selayaknya gua. Dia hanya ada di atas bukit, tapi bukan masuk ke dalam. Dia di atas bukit, di situ ada tempat kemudian yang bisa tempat Nabi Muhammad kemudian duduk, bertahannuts di sana. Nah sekarang permasalahannya, yang datang mengabarkan Al-Quran itu kami kenal dengan Roh Kudus. Dalilnya jelas, An-Nahl ayat 102. Sejazirah Arab, sesama Rasulullah menerima pewahyuan itu. Nah sekarang kita melihat di dalam pengakuan Yesus. Maaf. Ya. Kata Yesus, roh jahat itu masuk ke dalam seseorang. Dalam Matius 12 nomor 43. Apabila iblis itu keluar dari manusia itu, maka iblis itu mengembara di tempat-tempat yang tandus. Tempat-tempat yang tandus, mencari pemberhentian. Tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Rumah yang dimaksud di sini adalah orang yang bertaubat. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat lagi yang datang kepadanya. Mereka kemudian masuk berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaan semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Jadi ya, iblis itu sabar bang, sabar, sedikit lagi. Iblis itu mengembara di tempat-tempat yang tandus. Kata Yesus di dalam Matius 4, di situ diceritakan juga. Kata Matius ya. Pertanyaan kau goblok bangsa bodoh. Sabar. Jangan kesurupan dulu ya. Yesus itu dicobai di padang gurun. Itu satu. Yesus dibawa iblis ke padang gurun. Itu 2. Yang ketiga, kalau kita melihat di dalam Matius 12 yang tadi, atau kita lihat di dalam Matius 12 yang dikatakan di 4-4-nya, ia berkata, aku akan kembali kepada orang yang sudah aku tinggalkan. Sewaktu kembali yang melihat bahwa orang itu seperti rumah kosong. Nah, di dalam data 1 Raja-Raja 19 nomor 15, padang gurun itu menuju ke Damsyik. Dan ternyata iblis itu masuk ke tempat-tempat padang gurun. Baca Matius 12. Bangsa yang jahat itu seperti orang yang dirasuki oleh iblis. Ketika iblis meninggalkan dia, iblis itu pergi ke padang gurun. Iblis pergi ke padang gurun. Paulus bertemu dengan makhluk mengaku akulah Yesus. Itu di padang gurun. Iblisnya ke padang gurun. Pertanyaannya, siapa yang ditemui oleh Paulus di padang gurun? Yang mengaku Yesus. Karena iblisnya ternyata di padang gurun. Bukan dalam gua, tapi di padang gurun. Yang ditemui oleh Yesus, oleh Paulus itu adalah makhluk yang ada di padang gurun. Pertanyaan saya, iblis menurut Yesus itu berada di tempat-tempat yang tandus, mencari tempat yang ada di padang gurun. Yesus dicobai di padang gurun. Pertanyaan saya, siapa yang ditemui Paulus di padang gurun? Silakan. Jawab tuh Bangki, jawab. Woi. Buka mic-mu. Buka mic kau. Jawab, woi. Bang, begini bang. Ini bang cuma lumayan lah penjelasannya dibanding Nenek Rifa. Aduh, banyak kali ceritamu. Jawab, jawab saja. Menjalar. Oke. Pertama mengenai roh jahat yang berkeliling kepada tandus itu, mereka akan mengembara setelah pengusiran dan akan kembali kepada orangnya jika orang itu tidak bertobat.
jika orang itu tidak bertobat, maka akan kembali. Tetapi pada saat dia akan kembali dengan membawa 7 roh jahat yang lebih jahat. Betul. Nah, betul. Itu Kata kalau Yesus itu terjadi di angkatan mana? Bahaya ini. Ini bahaya nih. Kata Yesus itu terjadi pada angkatan siapa? Kabur kan? Kabur. Karena yang tertulis di dalam Matius 12, Yesus mengatakan, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk dari keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan jahat ini. Nah, siapa yang ke padang gurun menuju ke Damsyik bertemu dengan makhluk aneh ngaku-ngaku Yesus? Akulah Yesus yang kau aniaya. Pak Ulus. Nah, itu siapa tuh? Pak Sedangkan Ulus. Yesus mengatakan dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Paulus mengaku bertemu berupa cahaya. Lalu dia buta selama 3 hari. Yesus mengatakan dalam Matius 12 nomor 22, orang yang kerasukan roh jahat matanya seketika buta. Yesus mengatakan dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada roh jahat yang datang kepadamu mengaku memakai namaku dan mengaku akulah dia. Di dalam Matius 24 nomor 23, waspadalah kepada Yesus palsu dan nabi palsu. Di dalam Matius 24 nomor 23, waspadalah kepada Yesus palsu dan nabi palsu yang aku bertemu dengan aku di padang gurun. Jadi Mesias palsu, Yesus palsu mengaku bertemu di padang gurun. Jadi Mesias palsu ini, Yesus palsu ini datang kepada nabi palsu di padang gurun. Akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaan saya, angkatan jahat, tidak setia, penyesat, mengaku bertemu Yesus, keadaannya di padang gurun, menggunakan nama Yesus, itu siapa? Dan kata Yesus digenapi oleh angkatan ini. Yesus seangkatan nggak dengan Paulus? Angkatan. Coba cari, Gurunda dan teman-teman, 2 Petrus 2 nomor 4 itu terjemahan LAI. Di dalam original teksnya nggak ada kata goa di situ. Di dalam bahasa Inggrisnya nggak ada kata goa. Coba dicari. Itu terjemahan LAI itu. Jadi kalau ada orang Kristen yang memframing Nabi Muhammad menerima di goa, dikorelasikan dengan 2 Petrus 2 nomor 4, coba cari, suruh mereka cari original teksnya, nggak ada. Wah, penipu mereka nih ya. Yang lebih bahayanya lagi, Dinda, Elia menerima firman di goa, Daniel di goa, Abraham dikubur di goa, Daud, Salomo, semua dikubur di goa. Gimana dong? Yesus dikubur di goa, semua. Bani Abraham itu ketika dikubur di goa. Gurunda, tapi masalahnya kata goa di dalam Petrus ini nggak ada original pakai teksnya. kata Sierra dia bang, Sierra dia pakai. Dia terjemahkan dari kata Sierra. Nggak ada nih. Coba Uni lihat Bible Interlinear nih. Ini aku lihat nih ya. Dia menerjemahkan dari Sierra, tapi panjang banget, itunya cuma 1 kata. Bang Yonat, itu ada musik belakang layarnya tuh? Nggak ada. Ya, oh nggak ada. Siapa? Coba. Edi di mute dulu, Edi ya. Yang lain yang baru masuk di mute dulu biar nggak noise ya. Karena ini di relay ke YouTube Bang Zuma, nanti kena ini copyright. Akulah blender yang kau aniaya. Sekali-sekali kita tertawa ya kan. Akulah blender yang kau aniaya.
Habis ini adik-adik sekalian, nanti endingnya baca di 1 Korintus 15 nomor 15 ya, biar teman-teman di bawah tepuk tangan setelah tertawa ya. 1 Korintus 15 nomor 15. Oke. Astagfirullah. 1 Korintus 15. Teman-teman silakan dibuka, dicatat ayat-ayat yang dibacakan Bang Zumai. Capek-capek Bang Zumai nyari-nyari ayat, kalian nggak catat loh. Aku aja catat loh semua yang disampaikan Bang Zuma nih. Di sini, Uni, aku ceritakan tentang di Damsik tuh ya Paulus ya, yang iya, boleh. Ananias. Aku ceritakan boleh. lagi. Bang Zuma nanti biar tahu dia ceritainnya. Dibaca dulu nih, ya. Bang, dibaca dulu 1 Korintus pasal 15 nomor 15. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ternyata tidak dibangkitkan. Silakan dilanjut. Silakan. Maaf. Anggap saja kita sedang melucu. Ternyata tidak dibangkitkan. Allahu Akbar. Berarti dia hanya orang pingsan. Makanya kebangkitan itu di dalam Matius 12 kata Yesus, angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam hidup dalam perut ikan. Demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam hidup di dalam perut bumi. Jadi dia tidak mati, dia cuma pingsan, tuyul. Oke, lanjut. Jadi kenapa orang tuh, kenapa ngoten? Akulah blender yang kau aniaya. Udah hilang suaraku ya Allah. Blender lagi katanya mau cerita ya Allah. Jadi itulah dusta yang nyata dilakukan Paulus waktu di Damsik. Ketika matanya buta, panik dia. Kan cuma Ananias yang bisa menyembuhkan. 3 hari 3 malam mereka mencari rumah Ananias, dituntun dia sama murid-murid Paulus. Teringatku dulu, rumah Ananias itu di Jalan Kebenaran, Gang Harapan nomor 5, Kecamatan Golgota, Kabupaten Yerusalem. Kelilinglah orang tuh ditanya semuanya, mencari rumah Ananias. Oh, Wak, rumah Ananias mana, Wak? Di sana, dekat sana tukang bakso. Keliling dituntunnya kan, mutar-mutar. Akhirnya dapatlah rumah Ananias. Itu pun assalamualaikum orang tuh nokok-nokok. Assalamualaikum katanya. Ya, siapa? Terkejut Ananias. Ananias kan kenal sama Paulus. Ya, kamu bunuh aku ya? Enggak katanya. Akhirnya diizinkanlah kami masuk sebentar Ananias katanya. Masuklah dia. Kau aja macam-macam ya, ini megang panci Ananias nih. Kalau macam-macam dihajar pakai panci ya kan. Ngapain kau kemari? Ini tadi waktu di Damsik matanya buta, tolonglah sembuhkan. Enak aja, cocok nih sama kau nih, karena kau memang penganiaya, cocok. Belum seberapa ini sisaan diberikan sama kau, buta, cocok. Jangan gitulah Ananias, tolonglah sembuhkan. Itu penyembuhannya, tau nggak? Apa rupanya dia kemari itu ke tempat Ananias hanya untuk mengapa ya, membuat alibi seolah-olah diberi sembuhkan matanya. Itu tujuan Paulus itu. Tolonglah sembuhkan, aku tadi jumpa Yesus. Nggak mungkin kau jumpa Yesus. Dari mana jalan jumpa Yesus? Iya. Apa yang dikatakan dia rupanya? Saulus, kenapa kau aniaya aku? Dihajar Ananias serangnya. Kecepak katanya, dihajar. Iya. Dihajarnya. Menipu kau ya katanya, kurang ajar. Nah, pas dihajarnya rahang kanannya agak terbuka matanya. Kok menipu? Sejak kapan pula kau menganiaya Yesus? Jumpa aja pun nggak pernah. Udah ngarang aja kau, menipu aja kerja kau. Terus apa lagi yang dikatakannya? Siapakah engkau Tuhan? Dihajar Ananias lagi. Tepak katanya. Iya. Apa lagi? Siapakah engkau Tuhan? Seharusnya kalau bertanya siapakah kau? Ini kok tahu pula dia Tuhan? Udah ngarang-ngarang aja kau, pura-pura kau. Enggak, aku betul, nipu kau. Ntar, kutanya sama muridnya. Ditanya sama muridnya lagi kan. Betul apa yang dikatakan si Paulus ini? Apa kata muridnya?
aku mendengar tapi tidak melihat. Coba ditanya satu lagi, aku melihat tapi tidak mendengar. Nipu kan, dihajar congorel itu, pak katanya, wah, selesai. Dari situlah terbuka matanya, ya kan? Memang makanya matanya terbuka tapi congorelnya nggak bisa cakap. Makanya banyak kali menulis surat Paulus, ya kan? Itulah dia. Itu sejarahnya. Itu ada itu. Matanya terbuka, congorelnya nggak bisa cakap kena hajar Ananias. Makanya dia banyak menulis kemana-mana. Itulah dia. Itu sejarahnya. Ya, lanjut. Oke. Ada Kopse di sini. Halo Kopse, silakan dibuka mic-nya. Astagfirullahaladzim. Kopse. Ya, halo. Muslim atau non muslim? Kopse. Ya, saya Kristen. Oke, Kopse silakan. Ada pertanyaan. Di sini ada Yonatan Nanda dan Bang Zuma yang tolong di ini dulu, dikondisikan dulu. Kalau di atas motor berhenti dulu. Nanti takutnya ketabrak. Kalau ada yang mau dikritisi silakan. Tapi nanti akan kita juga reaksi ya. Silakan Kopse. Bertanya atau mau menyatakan? Saya bertanya aja di sini. Oke, boleh. Silakan satu pertanyaan dulu kita tampung. Saya kalian ya supaya saya ini harus turun. Ya nggak apa-apa, tapi kalau bisa sih didengarkan jawabannya dari atas biar dapat pencerahan ya. Saya kerja sambil saya dengar maksudnya gitu. Boleh, silakan. Minta pendapat. Tapi agak noise. Dekatkan dulu mic-nya, mungkin agak suara berisik banget di situ. Iya kan? Nggak ada, tenang-tenang saya di sini. Oh ya udah, lanjut. Jadi yang pertama itu di Alkitab dulu ya, saya tanya ya. Iya. Ada di kitab Lukas pasal 2. Lukas pasal 2. Ayat nomor berapa? 10. Ayat 10, nomor 11. 11. Oke, saya bacakan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Silakan. Nah, ya, artinya menurut saya itu informasi dari malaikat bahwa Kristus itu Tuhan. Itu pertama, mohon pendapatnya. Yang kedua, dari Markus. Hancur. Satu-satu dulu, brother, karena nanti saya takut karena ini penjabaran agak panjang ini. Nggak apa-apa. Maksudnya saya tanya nanti tinggal dikasih pendapatnya. Opsi, kalau Anda menyatakan ayat itu, gara-gara itu habis pulsaku. Setiap ku baca pada hari ini Tuhan lahir, ku cari ke rumah sakit, nggak ada ya Tuhan lahir setiap hari. Itu ya, lanjut. Nggak apa-apa. Markus pasal 8 ayat 34. Oke, Markus berapa? 8 ayat 34. 8 nomor 34 ya. Kita bahas satu-satu ya Pak. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata pada mereka, setiap orang yang mengikuti aku ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Oke. Saya mau menanggapi Lukas pasal 2 nomor 10 dulu ya Pak. Saya mau Bapak, kami tuh kita diskusi di sini berusaha untuk kita jujur dengan diri masing-masing ya. Kami jujur, Bapak juga jujur. Kita nggak butuh orang pintar sebenarnya kalau terkait tentang teologi ini ya. Tapi kejujuran, kekonsistenan kita. Nah, Lukas pasal 2 nomor 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ada beberapa pertanyaan dari ayat ini. Pertama, ayat ini ditulis konon katanya oleh Lukas. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah Lukas bisa mendengarkan perkataan malaikat kepada orang yang dimaksud? Ini kan malaikat bicara nih. Apakah Lukas mendengarkan perkataan malaikat itu? Atau kalau tidak, dari mana Lukas bisa tahu malaikat pernah berbicara seperti ini? Itu dua pertanyaan dari teks ya. Kita bicara tentang kitab suci Anda dulu. Selanjutnya kita masuk ke ranah isi dalam kitab suci. Kata Tuhan di situ ya, itu kalau kita rujuk ya, nih saya kasih Anda teks aslinya. Ya. Mana dia? Di ayat 11-nya ya. Poin saya di ayat 11. Mari kita lihat di ayat ke-11. Kalau kita lihat di sini, hari ini telah lahir bagi juru selamat yaitu Kristus Tuhan, maka kita akan melihat di situ kata kurios. Pak, kata kurios itu dipadankan dengan kata pemilik atau sayyid dalam bahasa Arab atau lord dalam bahasa Inggris. Dan asal Bapak tahu,
Kurios bukan hanya Yesus. Bapak tahu tidak, keledai yang diambil oleh Yesus, pemiliknya juga dipanggil sebagai Kurios. Bahkan Sarah itu dipanggil Kuri. Kalau nggak salah ya, tidak hanya Yesus yang dipanggil sebagai Kurios, tapi Yesus tidak pernah dipanggil Theos. Itu poinnya. Kalau Yesus adalah Tuhan dalam makna Kurios, yaitu pemilik Bani Israel, kami umat Islam lebih percaya daripada Anda Kristen, karena kami percaya para nabi itu adalah Sayyid, pemilik, pemelihara, dan penjaga umatnya, yang bersaksi atas umatnya. Itu adalah konsep esensi sebagai seorang nabi. Bahkan dalam kitab Anda juga Yesus berkata, aku hanya diutus untuk domba-domba tersesat dari kalangan Bani Israel. Maka kami umat Islam tidak pernah menyangkal itu. Dan ini terkorelasi dengan ayat selanjutnya yang Bapak kasih di Markus pasal 8 nomor 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku. Ini kan multitafsir memikul salib. Kalau Bapak lihat dalam ranah memikul salib, Bapak baca 2 Petrus pasal kedua nomor 18. Apakah itu yang dimaksud dengan memikul salib? Apa itu dengan boleh hamba-hamba harus tunduk patuh dan menderita? Karena di situ dijelaskan secara perikop bagaimana kalian Kristen harus mengikuti apa yang terjadi kepada Yesus, yaitu penderitaan. Karena menurut Petrus, penderitaan yang dialami oleh Yesus itu harus ditauladani. Maka ini jadi multitafsir nanti memikul salib, Pak. Kami percaya umat Yahudi kalau mereka tidak mengikuti Nabi Isa alaihissalam, mereka tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Karena mereka mengingkari Mesias yang dijanjikan untuk mereka. Mesias dan Mosia itu dua diksi yang tidak boleh disamakan. Mesias artinya yang diurapi. Dan by the way, sebelum Yesus lahir ke dunia sudah ada Mesias. Contoh, seperti Kores, seperti Daud. Mereka sudah dimesiahi, sudah diurapi. Mosia bukan cuma Yesus sebagai juru selamat. Mosia itu artinya kan penyelamat, penolong, dan juru selamat. Ya, bukan hanya Yesus. Musa dalam kitab Yesaya juga dikatakan sebagai Mosia. Ehud juga dikatakan sebagai Mosia. Jadi ketika Bapak berikan ayat ini kepada kami, umat Islam tidak pernah menyangkal. Kita tidak pernah menyangkal Yesus sebagai Mesias yang artinya diurapi setara dengan Nabi Daud. Karena dia adalah Nabi. Kita tidak pernah menyangkal bahwa Nabi Isa alaihissalam atau Yesus adalah seorang Mosia penyelamat. Karena para Nabi memang penyelamat, hamba-hamba Allah yang adalah umat mereka. Menyelamatkan dari kebodohan, menyelamatkan dari kegelapan, menyelamatkan dari neraka jahanam, diarahkan kepada surganya Allah. Itu esensi yang kami imani terkait tentang Nabi. Nah, pertanyaan saya kemudian, kalau Bapak kasih ayat ini kepada kami, tolong Bapak jelaskan kepada saya di mana kata kurios untuk Yesus dimaknai atau diajarkan oleh Yesus kepada Anda sebagai pemilik alam semesta, pencipta langit dan bumi, sebagai kurios. Coba Bapak jelaskan kepada saya, di mana kita bisa letakkan kata kurios yang pada Yesus ini sebagai pencipta langit dan bumi. Karena Yesus sendiri mengatakan, Bapa lebih besar daripada aku. Dia adalah satu-satunya Allah atau satu-satunya Theos menurut Paulus dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Bahkan kehidupan kekal dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan oleh Yesus, kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Theos dan aku adalah sebagai yang diutus. Tidak mungkin. Bahkan Yesus pun membuat sebuah perumpamaan. Tidak mungkin tukang periuk adalah periuk atau periuk adalah tukang periuk. Tidak mungkin yang mengutus adalah yang diutus. Bahkan Yesus berkata secara eksplisit, Bapa lebih besar daripada aku. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Semuanya mengikuti kehendak Bapa. Inilah esensi para nabi. Mereka mengikuti firman Tuhan dalam Ulangan 18 ayat 18, Bapak. Silakan Bapak baca. Seorang nabi akan kubangkitkan yang firman Tuhan diletakkan di bibirnya. Maka Yesus berkata, ya Kak Sarah? Ya Kak Sarah, kalau mau ganti tampilan, klik yang ada tanda manusia 2, nanti klik gerigi, nanti pilih tampilan, kalau biar mudah di tap-tap layar ya. Lanjut dengan Pak Kopse. Artinya Bapak kasih 2 ayat yang mengukuhkan ketuhanan Yesus dan itu tidak eksplisit tapi implisit. Itu hanya multitafsir dari kalian sebagai Kristiani. Saya mampu berikan banyak ayat yang menunjukkan bahwa Yesus menyangkal dirinya sebagai pencipta langit dan bumi. Saya bisa tunjukkan ratusan ayat dalam kitab Anda. Dan ini adalah ayat-ayat yang eksplisit. Yohanes 17 ayat 3. Kemudian jangan memanggil siapapun Bapa di bumi ini, karena Bapamu hanya satu, Dia yang di surga. Pada waktu itu Yesus ada di bumi. Lalu kalian mengatakan Yesus adalah Bapa. Bahkan kalau kalian memaksa bahwa Yesus adalah Bapa, kalian dibidatkan oleh Tritunggal. Karena oneness atau ajaran Sabelian itu adalah ajaran yang bidat.
Maka kembali saya pertanyakan kepada Anda, kenapa kalian umat Kristiani selalu saja mengimplisitkan ayat eksplisit dan mengeksplisitkan ayat implisit? Maksudnya adalah ayat yang jelas dan terang benderang kalian abaikan, kalian buang. Tapi ayat yang ambigu kalian ambil lalu kalian jadikan sebagai ayat fundamental kalian untuk menuhankan Yesus. Yesus memang berkata, aku dan Bapa satu. Tapi dia juga berdoa, ya Bapa, jadikanlah mereka satu sebagaimana Bapa dan aku satu. Ini ayat yang tidak perlu sekolah tinggi menggunakan terjemahan bahasa Indonesia, kita bisa tangkap. Bahkan satu dalam makna apa? Paulus mengajarkan apa yang dimaksud dengan satu. Barang siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu dengan Tuhan. Lalu tiba-tiba umat Kristiani mengatakan Bapa dengan Yesus satu, artinya ada satu Tritunggal itu. Sementara Bapak harus tahu, definisi Tritunggal ini adalah ajaran yang muncul dari konsep orang-orang yang tidak ada korelasinya dengan Yesus. Nah, kalau Anda ingin menuhankan Yesus, minimal tolong tunjukkan dalil eksplisit pengakuan Yesus bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi, dia adalah Allah atau Theos itu sendiri. Itu yang perlu kita pahami, Pak. Bagaimana mungkin banyak orang yang menulis kitab kalian tidak ada satu deklarasi dari Yesus bahwa dia adalah pencipta langit dan bumi, Pak. Kalau memang ada, tentulah kita tidak akan pernah berdebat sampai saat ini. Karena kami umat Islam juga tidak mungkin memaksakan sesuatu yang tertulis dalam kitab kalian itu harus dibuang. Nggak mungkin, ya. Walaupun kami tidak percaya kepada kitab kalian itu sebagai firman Tuhan, tetapi adalah kitab tulisan-tulisan manusia yang bercampur kemudian dengan firman Tuhan. Saya sendiri masih mengatakan ada firman Tuhan di dalam yang bercampur dengan perkataan manusia. Tapi bagaimana cara kita memisahkannya? Maka kami diberikan alat pemisahnya yaitu Al-Quran. Kalau sejalan dengan Al-Quran kami terima, kalau berbeda dengan Al-Quran kami tolak. Nah, Bapak sendiri juga harus paham, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang dikutuk oleh Yesus sebagai ular beludak. Tapi kalian menerima informasi tentang Yesus dari orang Yahudi yang dikatakan oleh Yesus sebagai orang munafik. Sementara kami ditolak untuk mempercayai Bani Israel oleh Allah dan oleh Nabi kami. Bahkan Nabi kami mengajarkan apabila dapat informasi dari orang-orang fasik, wala tusaddiq wala tukadzab, tidak boleh dibenarkan, tidak boleh dibenarkan, tidak boleh ditolak. Tapi kami harus mengkaji siapa yang memberikan informasi. Contoh seperti tadi, dari mana Bapak bisa memvalidasi? Siapa verifikatornya ketika Lukas mendengarkan perkataan malaikat? Apakah Lukas berada di tempat pada waktu itu lalu mendengarkan malaikat berbicara? Coba Bapak jelaskan secara ilmiah tentang kitab suci Anda, informasinya. Karena ini penting buat kita. Saya belajar kitab Anda bukan untuk menghantam iman kalian, tapi saya tidak mau saudara-saudara saya Muslim dan Muslim dan Muslimah tertipu dengan doktrin gereja Yesus adalah Tuhan karena dia berkata, akulah jalan dan keselamatan. Kenapa masalahnya kalau Yesus berkata dia adalah jalan dan kebenaran? Bukankah para nabi adalah jalan menuju Tuhan dan memang kebenaran membawa kebenaran? Karena dalam Islam, para nabi adalah orang-orang yang maksum dan terjaga. Pak, logika saja deh. Saya kalau mau mengirimkan pesan yang Pak sangat-sangat penting kepada orang yang saya cintai, saya sayangi, saya tidak mungkin sembarangan, Pak. Saya akan pilih orang terbaik untuk menyampaikan pesan itu. Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada hambanya dan dia tahu bahwa firman ini berpotensi membuat orang tersesat dan saling bunuh, tapi dia utus para nabi yang bejat dan kelakuannya maksiat. Nabi-nabi yang pendusta. Rasul kalian, Paulus, adalah orang yang terkenal dengan kejahatannya. Bahkan Yesus ketika hidup berkata, hati-hati dengan kemunafikan orang Farisi. Tapi ternyata tiba-tiba setelah dia naik ke surga, sebelum dia itu berkata, kalau ada yang mengatakan bertemu Mesias di bilik di padang gurun, jangan kau percaya. Hati-hati dengan ragi Farisi. Kemudian Yesus berkata, hati-hati dengan serigala berbulu domba. Penyesat itu memang datang dari antara kita, tapi dia tidak benar-benar dari kita. Tapi semua perkataan Yesus yang memperingati muridnya, kalian sangkal dengan menerima orang Farisi munafik menjadi rasul, kemudian orang yang mengaku bertemu Yesus di padang gurun, kemudian orang yang menuliskan surat tentang mengajarkan Yesus atau mengatakan bertemu dengan Mesias dari bilik penjara, dan kalian terima dia sebagai rasul. Bahkan hampir seluruh ajaran Kristen itu validasinya dari Paulus, bukan dari Yesus. Kalau Anda masih mau di sini untuk kita diskusi, saya mampu membuktikan kepada Anda bahkan ajaran Paulus dengan ajaran murid-murid Yesus itu bertentangan. Contoh, kata Yesus,
Jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Tapi apa kata Paulus? Oleh karena Injil yang aku beritakan, dialah Bapa itu. Nah, kemudian Yesus juga berkata di dalam kitab Yohanes pasal ke-8, kalau tidak salah ayat ke-34 atau 24, silakan Bapak cross check nanti, bahwa Yesus berkata, Bapakmu adalah Abraham, tapi Abraham tidak pernah melakukan perbuatan ini. Apa? Yaitu ingin membunuh Yesus. Kalau Allah adalah Bapakmu, kamu tentu mengasihi aku. Tapi kalian mengikuti bapak kalian sendiri. Iblislah bapakmu, kata Yesus. Siapa mereka yang menjadikan iblis sebagai bapaknya? Mereka yang ingin menganiaya Yesus, yang ingin membunuh Yesus. Tapi coba lihat sekarang, Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Yahudi, siapa yang menikmati penyiksaan dan kematian Yesus? Kalian Kristen. Orang Yahudi membunuh Yesus, kalian menikmatinya. Lebih keji kalian dibanding orang Yahudi. Orang Yahudi, seandainya kita ambil teologi mereka, mereka dibenarkan. Kenapa? Karena mereka diajarkan dalam dogmanya, kalau ada nabi yang betul-betul mati begitu saja, maka dia nabi palsu. Tapi kalian percaya Yesus mati hanya karena dicucukkan asam apa di dalam mulutnya. Segitu gampangnya nabi mati, sementara Tuhan yang mengutus dia. Lalu kalian membuat doktrin, oh dia mati karena keinginannya sendiri. Sementara Yesus berkali-kali mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bahkan ketika dia hendak ditangkap, ini akan kuminum dari cawanku, tapi biarkanlah semua terjadi sesuai dengan kehendakmu ya Bapa. Jadi kalian pikir dia ikhlas melakukan itu? Mati konyol di tiang salib, dicelecehkan oleh orang Romawi. Bagi kalian ini adalah pengorbanan dia. Bagi Yahudi itu bukti bahwa dia adalah nabi palsu. Maka sejatinya orang Yahudi, kalau memang kalian percaya Yesus mati begitu saja di tiang salib, maka kalian membenarkan tuduhan orang Yahudi bahwa dia nabi palsu. Karena Ulangan 18:20 mengatakan, andai ada nabi yang berbicara yang tidak disampaikan oleh Tuhan, maka nabi ini tidak akan luput. Tidak akan luput dari Tuhan. Paulus berapa tahun, Pak? Berapa tahun Paulus mengajarkan Kristen? Setelah itu dipenggal sama Raja Nero. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berapa kali ikut perang? Berapa kali ada orang yang bahkan ingin meracunnya? Tapi wafatnya setelah ayat Al-Quran terakhir turun, tugasnya selesai. Bahkan beliau didatangi malaikat Jibril, diminta pilihan, apakah hendak terus melanjutkan hidup atau bertemu dengan Allah. Beliau memilih tugas sudah selesai. Apalagi yang harus diikutkan? Maka beliau kemudian bernubuat, setelah beliau wafat maka putrinya akan menyusul. Inilah esensi Nabi, pekerjaannya selesai, tugasnya selesai. Makanya Nabi Isa alaihissalam itu tidak mati konyol karena tugasnya belum selesai. Itu kenapa secara eskatologi kami umat Islam percaya bahwa nanti Nabi Isa akan turun kedua kali. Dalam kitab kalian dikatakan diksinya dia berterus terang dengan berkatakan, enyahlah kalian daripada aku. Siapa mereka yang disuruh enyah oleh Yesus? Mereka yang memanggil aku dengan Tuhan, Tuhan. Tidak semua masuk ke dalam kerajaan surga, tapi yang masuk kerajaan surga yang mengikuti perintah Bapa. Lihat kalian, perintahnya Tuhan Bani Israel, perintahnya Bapaknya Yesus telah ditiadakan dalam Efesus pasal 2 nomor 15. Kalian hari Sabat? Tidak. Kalian dilarang membuat patung, tapi kalianlah umat yang membuat patung Tuhan berkelamin laki-laki, ganteng wajah Palestina, berambut panjang dan berjenggot tanpa busana. Kalian pajang itu di gereja kalian, lalu kalian katakan ini adalah gambar Tuhan saya. Kalian yang membuat foto seorang laki-laki ganteng di Jepang matanya sipit, di Palestina dia mukanya muka Arab, di Korea mukanya mirip Lee Min Ho. Kalian buatkan bagaimana bentuk Tuhan kalian, sementara dalam 10 hukum Torah jangan membuat patung serupa dengan makhluk di bumi dan di laut. Kalian yang melanggar hukum Taurat. Kalian, kalau memang kalian mengikuti Yesus, mengikuti Bapaknya Yesus, kenapa kalian meniadakan hari Sabat? Karena kalian mengikuti perkataan Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 15. Dalam kitab Galatia dikatakan, sebelum iman itu datang, iman itu, kitab ini menuntun kita. Tetapi setelah iman itu datang, kita tak lagi hidup di bawah hukum Torah. Karena hukum Torah telah dibatalkan semuanya. Dibatalkan semuanya. Bahkan kalau ada perintah dalam hukum Torah, jangan makan babi, bagi kalian sudah boleh makan babi. Karena Paulus mengajarkan, segala sesuatu halal bagiku, apalagi itu berguna. Seandainya ada orang yang memakan tokai dan itu berguna bagi dia, tidak ada dosa bagi kalian. Karena hukum Torah telah kalian dibatalkan oleh Paulus. Sementara Yesus berkata, apa katanya? Jangan menyangka aku datang meniadakan hukum Torah, tapi aku datang untuk menggenapinya. Apakah sama meniadakan dengan menggenapi, Pak? Tidak.
Kalau kita bicara menggenapi menggunakan diksi bahasa Indonesia yang namanya menggenapi, itu artinya ada sesuatu yang ganjil digenapi, entah dikurangi, entah ditambahkan. Ini dipercayai oleh umat Islam. Nabi Isa alaihissalam hadir ke tengah-tengah Bani Israel di zamannya untuk apa? Meniadakan hukum yang memang harus ditiadakan. Salah satunya menghalalkan makanan yang tadinya diharamkan untuk Bani Yakub karena hukuman bagi Daud atau bagi Yakub. Artinya apa? Ini baru cocok dikatakan dengan menggenapi. Menggenapi ini tidak meniadakan, tidak bisa juga dikatakan menyempurnakan. Menggenapi ini sesuatu yang tadinya mungkin 2, 3 ditambahkan 1 jadi genap. Kalau tidak dikurangi jadi 2, kalau tidak ditambah jadi 4. Artinya kalau tidak dikurangi ya sudah, kalau tak ditambahkan. Nabi Isa menghilangkan hukum yang memang sudah waktunya harus dihilangkan. Itu termaktub dalam literasi Islam. Kami lebih percaya perkataan Yesus bahwa dia datang menggenapi, bukan meniadakan. Tapi apa yang kalian lakukan? Apakah kalian hari Sabat? Apakah kalian tidak makan babi? Apakah kalian mata ganti mata, gigi ganti gigi? Tidak. Kalian mengikuti penulis kitab suci kalian, editor kitab suci kalian, yang membuat surat-surat. Dan kita tidak tahu apa korelasi para penulis ini dengan Yesus. Karena asal kalian tahu secara akademik, bahkan sekolah kalian yang sekolah lulusan Vatikan pun tidak akan mampu menyebutkan mana bukti bahwa kitab Matius ditulis oleh Matius. Mana bukti bahwa kitab Lukas ditulis oleh Lukas. Dari sisi akademis. Tapi kalau Anda tanya, siapa penulis Al-Quran pertama kali? Saya akan tunjukkan dalam hadis sahih bahwa penulisnya adalah orang yang sama yang menjadi penulis Al-Quran di zaman Nabi saya, yang memang tugasnya menuliskan wahyu. Kemudian Nabi saya wafat, dia masih hidup. Di zaman Khalifah kedua, kemudian dia juga yang menuliskan. Khalifah ketiga, dia juga yang menuliskan. Orang ini boleh dikatakan validator. Siapa namanya? Zaid bin Sabit. Apa sukunya? Kami akan mengetahuinya dalam riwayat-riwayat yang di internal kami itu sangat kuat secara akademis dan ilmiah. Kenapa? Tervalidasi. Ada mata rantai penyampaiannya yang disebut dengan sanad. Jelas siapa yang menyampaikan informasi ini yang disebut dengan ilmu perawi. Tapi kitab kalian jangankan sampai seperti Al-Quran. Mohon maaf, jurnal ilmiah saya lebih tinggi nilainya, value-nya dibandingkan Bible. Ini harus saya sampaikan. Mohon maaf, ini bukan menyakiti kalian. Ini adalah apa yang harus saya sampaikan. Saya membuat makalah. Kalau ada 3 pertanyaan akan mudah dijawab. Siapa yang menulis? Unirifah. Dari mana sumbernya? Buku yang ditulis oleh profesor dan doktor, jurnal-jurnal yang dikeluarkan oleh fakultas-fakultas, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Terserah, mau Sinta 5 boleh, ya. Atau dari Scopus, terserah. Saya akan tunjukkan nanti daftar pustakanya. Yang ketiga, kapan tahun ditulisnya? Secara tepat akan tertulis itu volume 1 nomor sekian tahun 2015 atau tahun 2024. Jelas karya ilmiah saya, ada value-nya. Tapi Bible, pertanyaannya, siapa yang menulis? Anonim. Anonim. Dari mana sumber penulis mengetahui ketika dia berkata bahwa menurut pendapat orang Yesus adalah anak ini, anak itu, anak itu? Pendapat orang siapa? Siapa nama orang yang berpendapat ini? Bisa kalian tunjukkan, bisa kalian berikan kepada kami. Jangan-jangan ini yang ngomong adalah tetangganya Cahyono yang suka berbohong, yang suka gibah. Kalian tak bisa. Kalau saya, karya ilmiah saya, siapa yang berbicara? Profesor Dr. Quraish Shihab. Siapa dia? Dia adalah orang yang gurunya belajar ke Mesir. Saya bisa tunjukkan profil dari orang yang saya kutip perkataannya. Tapi Lukas dalam kitab Anda, menurut pendapat orang Yesus anak si A, anak si B, anak si C. Belum lagi cerita tentang Marta berbisik kepada Maria, Tuhan telah datang. Siapa yang mendengar bisikan Marta ini? Siapa yang mengintip pembicaraan antara Marta dan Maria sehingga ada orang yang mampu menuliskan? Bahkan dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan berfirman dalam hati, harum sekalilah bau ini. Dari mana ini penulis tahu kalau Tuhan pernah berfirman dalam hati? Jangankan Tuhan berfirman dalam hati, saya berkata dalam hati, ada yang tahu. Maka ini tidak masuk dalam ranah ilmiah. Walaupun isi kitab suci tidak mungkin diilmiahkan karena ini memuat 2 dimensi, logik dan beyond logik. Tapi transmisinya itu harus ilmiah. Nah, jadi kalau Anda berikan ayat-ayat di kitab Anda ini, Pak, justru akan berbalik kepada Anda. Kalau hanya sekedar imani, Pak, mohon maaf. Kalau ada koran nanti Bapak temukan tertulis di situ, aku Tuhan berkata-kata, tolong jungkir balik 3 kali supaya dapat duit. Bapak mau nggak ngikutin itu?
Coba saya tanya sama Bapak, ada sebuah kertas tertulis, aku adalah Tuhan Yesus berkata, jungkir balik 3 kali supaya kalian masuk surga. Bapak ngikutin nggak Pak? Coba Bapak jawab dulu. Silakan Pak Kopse. Saya kasih ya pendapatnya. Saya cuma ingin tahu pendapatnya aja kan. Tidak. Soalnya waktu saya ini terlalu ya. Terima kasih. Tapi Bapak nggak mau menjawab itu kalau Bapak ketemu di koran gitu tertulis saya adalah Yesus, silakan jungkir balik 3 kali supaya kalian masuk surga. Bapak mau nggak ngikutin itu kira-kira? Untuk sementara saya no komen dulu. Ada satu pertanyaan lagi terakhir, boleh nggak ya? Boleh. Bapak saya kasih 1001 pertanyaan. Kalau saya nggak mampu jawab, ada guru saya di sini, Bang Yonatan Nanda dan Bang Zuma. Enggak. Ada bodyguard saya juga, Blender ini. Ya, ada untuk 2 pertanyaan saya sudah dijawab. Saya sudah dengar pendapatnya. Makasih. Yang terakhir ini. Tapi tunggu dulu dari Bang Zuma ya Pak. Mungkin Bang Zuma ada ilmu yang akan dibagikan kepada Bapak. Ya. Saya ini sekalian. Jadi saya tinggal mendengar sambil aktivitasnya sebentar lagi. Boleh. Jadi ini apa? Yang terakhir ini saya sering ikuti kajian Islam juga yang sering menyampaikan bahwa Isa datang lagi itu kan untuk membunuh babi, salib, di salibnya baru ada Dajjal ya kalau nggak salah ya. Ada 3 poin yang saya ingat. Nah, bisakah saya tahu dalilnya itu di mana? Itu masuk dalam hadis, dalam ranah eskatologi Islam. Kalau Bapak memang ingin mengetahui dalilnya, saya coba carikan dulu hadisnya ya. Iya. Ya, tapi mungkin di sini saya sapa saudara-saudara saya ingin menjawab. Ini ada Bang Yonatan Nanda dan Bang Zuma. Mungkin Bang Zuma dulu mungkin ingin membantu saudara kita Pak Kopse berbagi ilmunya, Bang Zuma. Terima kasih ya. Terima kasih untuk kesempatan sudah diberikan ke saya. Mohon maaf atas nama Kristen untuk teman-teman yang ya mungkin dianggap hujat dan lain sebagainya. Saya mohon maaf ya. Ya, saya mewakili teman-teman. Saya terima kasih untuk responnya. Tapi standby dulu ya Pak, sambil Bapak bekerja, Bapak mungkin dengerin Bang Zuma juga karena saya tetap stay. Saya sambil sambil dengar. Ya. Bang Zuma monitor. Genji di mute dulu. Bang Zuma monitor. Oke. Mungkin Bang Zuma sedang sibuk. Bang Yonatan Nandar monitor. Bang Yonatan Nandar. Host. Ini aku Iya Bang Blender. Mau nambahin sedikit tentang ayat Lukas tadi ya. Maka hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat. Nah, ketika kita baca itu sampai hari kiamat, artinya Tuhan Anda lahir setiap hari. Nah, kalau masalah hari dikorelasi kepada ada di Al-Quran juga, di Al-Quran tentang hari ini. Itu kalau nggak salah di surat Yunus 92. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yauma nunazzika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka hari ini kami biarkan engkau hai jasad Firaun terlepas dari badanmu. Nah, ketika kita baca ayat ini sampai kiamat pun jasad Firaun tuh masih utuh. Ketika dijelaskan maka hari ini. Beda dengan ayat itu Lukas tadi, pada hari ini hancur kita baca itu. Tapi di Al-Quran itulah mujizat Al-Quran ya, tentang Firaun. Allah yang membiarkan jasadnya Firaun, kita baca Al-Quran itu sampai hari kiamat, berarti sampai juga hari kiamat jasad Firaun itu tetap ada. Silakan lanjut nih. Insya Allah itu salah satu hikmah ya tentang Al-Quran. Nah, mungkin Pak Kopse ya mungkin menyimak. Saya akan kasih beberapa dalil tentang eskatologi Nabi Isa alaihissalam ya, tentang peristiwa yang akan dijanjikan oleh Allah dan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama adalah turunnya Nabi Isa di dalam beberapa kitab-kitab hadis ya, dan yang mutawatir. Itu contohnya dalam Al-Quran dulu kita ambil. Pertama itu ada dalam surah Az-Zukhruf ya. Itu tatkala putra Maryam dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaum Quraisy bersorak karenanya sampai dengan firman-Nya, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Artinya dia menjadi tanda-tanda la ilma sa'at hari kiamat. Maksudnya sebagai ketika Nabi Isa turun itu sebagai tanda-tanda bagi kami orang Islam bahwa telah dekatlah hari kiamat. Itu dulu yang ditangkap poinnya. Yang kemudian kita dalam kitabnya Imam Ahmad rahimahullah, titik di mute dulu ya. Salam. Kakak di mute dulu ya. Ini dalam mobil kayaknya. Nah, dalam periwayatan dari Imam Ahmad ada yang ini dari Ibnu Abbas sanadnya, dan di sini dikatakan bahwa turunnya Nabi Isa alaihissalam sebelum sampainya hari kiamat, sebelum datangnya hari kiamat.
Begitu juga dengan ulama lain yang adalah salah satu ulama pentafsir Al-Quran yang termasyur, yang paling sering diambil tafsirnya itu Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau berkata bahwa ini merujuk kepada Nabi Isa alaihissalam yang akan menjadi tanda-tanda atau menjadi bagaimana nanti sebelum kiamat. Allah sudah katakan bahwa Nabi Isa akan menjadi pertanda besar, salah satu kiamat yang betul-betul akan terjadi dengan hadirnya Nabi Isa alaihissalam. Dia menyelesaikan, bahkan seorang ulama berkata bahwa Nabi Isa justru menyelesaikan tugasnya sebagai manusia yang dipilih sebagai nabi untuk Bani Israel. Maka Nabi Isa tidak gagal dalam tugasnya, bahkan selesai tugas-tugasnya, yaitu salah satunya diantaranya membunuh Dajjal dan juga membunuh beberapa memang yang harus dia bunuh, seperti mematahkan salib dan membunuh babi. Wallahu a'lam bishawab, ya, karena itu adalah nubuatan. Nah, terus kalau kita lihat lagi dalam beberapa hadis dan juga Al-Quran, saya akan tunjukkan lagi contoh tentang Nabi Isa alaihissalam. Itu ada dalam surah An-Nisa ayat ke-159. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Siapa mereka ini? Saya akan bacakan dari ayat atasnya, yaitu, dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih putra Maryam. Siapa mereka? Yaitu orang-orang Yahudi, ya. Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Bagi mereka sampai dengan firman-Nya Ta'ala, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya beriman kepada Nabi Isa sebelum kematiannya, dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Karena para nabi itu adalah orang yang menjadi saksi terhadap kaumnya, mana yang ingkar, mana yang tidak ingkar. Karena yang bertanggung jawab terhadap terhadap kaum itu adalah para nabinya, gitu. Nah, kemudian kalau kita lanjut lagi dalam surah Ali Imran ayat ke-55, ketika Allah berfirman, hai Isa, sesungguhnya aku akan menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu. Artinya Nabi Isa alaihissalam juga mengalami proses manusiawi, yaitu meninggal seperti Nabi Muhammad SAW. Selama ini orang Kristiani selalu mengatakan bahwa nabimu masih ada di kuburan. Nah, sementara Nabi Isa itu hanya diberi kelebihan, dipanjangkan umurnya, bukan berarti beliau tidak akan pernah mati. Beliau tetap akan wafat sama seperti para nabi lainnya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan juga Nabi Muhammad SAW. Nah, lanjut kita sampaikan dalam pernyataan atau perkataan dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim dan pemimpin yang adil. Lalu dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah atau menghapus pajak. Nah, ini adalah hadis sahih disahihkan oleh Ibnu Taimiyah, dan ini adalah informasi yang kalau saya sendiri tidak akan memiliki konsepsi apapun terhadap ini. Ini adalah berupa informasi yang saya akan percayai begitu saja. Yang namanya ranah eskatologi itu sesuatu yang dijanjikan. Saya tidak punya konsepsi terkait eskatologi karena itu kan belum terjadi gitu. Dan itu tidak masuk ke ranah akidah, maksudnya tidak masuk ke ranah yang harus saya coba untuk pahami. Itu hanya informasi dari Allah melalui perantaraan Nabi Muhammad SAW bahwa nanti akan terjadi seperti yang dijanjikan oleh Allah. Kurang lebih seperti itu, Pak. Mungkin ada tanggapan sebelum saya sapa yang lain? Pak Kopse? Halo Pak Kopse, oke. Pak Kopse tadi sibuk karena ada pekerjaan. Kita sapa di sini sebelum kebenaran udah sering, nanti dengan blender aja. Nih kakak Titik ini muslim atau non muslim? Bang Nandar ada yang mau disampaikan? Bang Zuma monitor. Aku mualaf Unirifa. Oke, di tempatnya kakak itu noise sekali karena sepertinya kakak di dalam mobil ya. Kalau kakak ada yang mau disampaikan silakan sampaikan dulu. Kak Titik silakan. Kak Titik. Aku di dalam mobil berisik banget ini nanti ya. Tunggu sampai bentar ya. Oke, kebenaran ini mau sama blender dulu ya, karena kebenaran ini ngeyel nih. Dari dulu begitu-begitu aja. Atau mungkin ada yang mau ditanyakan ya? Cambuk kau kalau macam-macam. Sama blender aja. Dalam Al-Qobah 30 itu kan ada Uzair itu. Kira-kira siapa Uzair itu ya? Uzair itu orang yang dianggap Tuhan oleh orang-orang Yahudi. Iya, dalam sejarahnya itu nggak ada loh. Nggak ada saya temukan, sudah cari. Jadi dialek bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Menganggap putra Allah yang bernama Uzair. Coba tunjukkan kepadaku sejarah tentang Musa. Ya coba, kalau kau mau mengkomparasi kitab sucimu dengan sejarah, di-mute dulu, ada musik tempatmu. Coba kau tunjukkan sama aku sejarah Musa pernah membelah laut. Sejarah ya, sejarawannya siapa, kitab sejarahnya mana, coba.
Sejarah Tuhan melayang-layang di atas air juga. Karena saya tidak mau dipaksa loh, dipaksa untuk mengikuti standarmu. Kalau kau ingin meminta sejarah tentang Uzair, sejarahnya itu harus termaktub dalam kitabmu. Bukumu tidak layak dikatakan kitab sejarah. Bahkan jangankan kitab sejarah, bukumu tidak masuk ke ranah makalah. Ya, sumbernya tidak jelas. Maka tolong tunjukkan kepadaku sejarah Tuhan melayang-layang di atas air, sejarah penciptaan langit dan bumi pertama kali, sejarah Tuhan berfirman dalam hati, sejarah tentang Yakub berantam dengan Tuhan, sejarah Musa ketika membelah laut dengan tongkatnya. Tolong tunjukkan siapa sejarawan yang menulisnya dan kitab sejarah apa yang telah memuatnya. Silakan. Kau nggak usah bicara sejarah. Ini bicara diskusi agama. Sejarah pula kau. Sekolah kalau kau bisa sejarah. Sejarah yang paling nyata itu mana salib kau? Mana salib Yesus di Golgota? Tanpa ada penyaliban maka tidak ada Kristen. Mana bukti sejarahnya? Woi, mana? Mana? Saya hanya bertanya gini. Banyak kali cerita kau. Uzair di situ kan? Siapa Uzair? Uzair. Saya nggak pernah temukan. Kau kolam salah mencari Uzair kau. Kolam. Blender. Sejarah salib kau mana? Sejarah salib kau mana? Sejarah salib kau mana? Siapa dalam orang Yahudi? Sejarah salib kau mana? Sejarah Yesus mana? Mana? Sejarah salib Yesus mana woi? Iya, saya nanti terangkan. Mana kau terangkan di mana ada? Kau ketik di YouTube penyaliban Yesus di Golgota yang keluar tuh tambal ban. Apanya? Dalam surah At-Taubah. Pikir kau ke sana, cari ikan mujair kau ke sana, ke kolam. Sejarah pula kau bicara di sini, enggak aja kau. Mana sejarah salib kau tuh mana sejarahnya? Hah? Mana sejarah salib kau tuh? Salib Yesus tuh mana? Salibnya aja pun nggak ada, meninggalkan sejarah, buat malu aja kau cerita sejarah kau. Oke, lanjut Bang Blender, sedikit di mute ya kebenaran. Ada hal-hal yang tidak dipahami oleh orang Kristen karena mereka kitabnya itu berbahasa Yunani bukan berbahasa Ibrani. Banyak sekali nama-nama yang dialektikanya dialeknya itu berbeda antara bahasa Arab dengan bahasa Ibrani. Contoh seperti Abraham menjadi Ibrahim, kemudian Isau menjadi Isa. Kemudian ada kata-kata seperti Ezra atau Uzair, seperti Zulkifli dengan siapa namanya tuh, saya lupa nih, ada nama-nama yang kurang lebih hampir Yeskiel begitu. Jadi orang-orang Yunani atau orang-orang yang dimana menjadi sumber agama Kristen ini suka sekali menerjemahkan nama. Contoh, kata Mesias diganti menjadi Kristus, padahal Yesus tidak pernah mengenal Kristus. Kristus itu adalah terjemahan. Ya, mereka senang sekali mengganti-ganti. Editor kitab yang dianggap suci oleh umat Kristen yaitu Bible itu suka menggonta-ganti istilah dan nama tokoh-tokoh dalam Bible. Contoh, kitab kitab Kejadian bisa jadi Kejadian, kemudian menjadi Genesis. Emang suka-suka bapak moyangnya aja dirubah-rubah sama mereka. Ya, kitab Bereshit jadi kitab Genesis, jadi kitab Kejadian. Emang kurang ajar, nggak ada otak lama-lama. Kemudian nama-nama orang pun dirubah. Ya, Daud jadi David. Emang kurang ajar, ya kan? Kemudian jadi dari Yakov. Kemudian diganti lagi nanti itu, entah apa nanti di bahasa Inggrisnya. Jadi dari Esau jadi Jesus, jadi Yesus, jadi Jay-Z. Suka bapak moyang kalian aja lah ganti istilah dan nama-nama dalam kitab sucinya orang Yahudi. Tiba-tiba kau tanya siapa Uzair, hantu belau. Lidah kau tuh yang bilang-bilang Esaus itu sejak kapan Tuhan kau tuh orang Yunani. Inilah tebiat-tebiat kalian yang mempercayai orang-orang yang mengganti-ganti istilah dalam kitab suci orang Yahudi. Lalu kalian percaya ini yang paling betul. Yesus nama Tuhanku. Dari Yesua HaMasiah menjadi Esaus, hantu belau, kecap. Nah, inilah kalian. Lalu kalian bertanya, siapa Uzair? Siapa Uzair? Uzair dengan lafaz Ezra itu hampir sama seperti Abi dan Aba. Kau tanya, emang kau siapa orang Yahudi kau? Jangankan kita bicara tentang Ezra dan Uzair, kau aja si Kepas jadi Petrus. Hantu. Kepas artinya batu, dirubah jadi Petrus. Kau pikir Yesus pernah memanggil nama muridnya dengan Petrus pakai bahasa Yunani? Hantu belau. Kalau namaku ini cantik bahasa Indonesianya. Datang aku ke Inggris, beauty katanya. Bapak moyang kau namaku cantik, kau ganti jadi beauty, kan sama artinya. Kayak ginilah tabiatnya kalian, orang-orang Yunani. Nama orang kalian terjemahkan. Kalau seandainya ada nanti nama orang tai kering, ya kan, diganti dalam bahasa Inggrisnya itu, ya kan? Emang setan kalian lama-lama ya. Hantu belau memang. Sorry, bukan setan. Astagfirullahaladzim. Hantu belau. Jangan terpengaruh. Cukup aku aja. Iya. Gara-gara Blender. Aku kawan nama Blender jadi rusak loh aku loh. Jadi teman-teman, orang-orang Yunani terbiasa menggonta-ganti nama. Nih ya. Kefas bahasa Ibraninya tuh. Jadi Petrus.
Petrus itu bahasa Yunani, bahasa Ibrani menurut kalian? Sejak kapan ada orang Ibrani mengenal kata us? Digonta-ganti. Andailah nama blender ya. Nih blender bahasa Inggrisnya nanti apa nih? Datang ke kampung-kampung. Oh, jadi apa nanti? Berubah nanti nama kau blender, Bang Blen. Congor, jadi congor. Jadi congor nanti. Iya. Yang ada-adanya kalian ini orang Kristen ini. Kalian menerima orang yang mengedit kitab sucinya orang Yahudi. Dirubah-rubah loh. Sulaiman Solomo itu lafaznya hampir sama. Yang kurang ajar itu yang dia bukan orang Yunani. Tiba-tiba berubah. Kalau Nabi Muhammad dengan Bani Israel itu hampir sama. Mereka ada kedekatan secara kekerabatan. Kenapa? Sama-sama orang Arab. Yerusalem itu termasuk daerah-daerah Arab itu. Tuhan kalian itu orang gurun, kadrun. Pakai gamis dia. Mukanya muka-muka Palestina. Kalian pakai jas muka-muka Eropa, kalian berkulit putih yang kalian bangga-banggakan. Para nabi itu, mereka tuh hampir satu rumpun mereka semua tuh. Ya, kecap. Nanya-nanya kau siapa Ezra, siapa Uzair. Kebenaran bilang mana? ada. Lari. Dan si Kepas jadi Petrus. Lari kebenaran, lari. Iya. Si Matius, siapa Matius? Kok orang Yahudi jadi namanya jadi Matius? Dada aja. Nama aku jadi lama-lama jadi Rifus namaku. Siapa itu? Rifus. Ngajar. Blendus. Zumus nanti diganti nama kita. Maisurus. Emang ngajar kalian lama-lama lu ganti-ganti nama orang lo. Nama Theos, Tuhannya Theos, Perios, Vios. Iya. Nama bapaknya Toyota Vios. Nadanya kalian nih. Nanya siapa Ezra? Emang siapa urusanmu dengan Ezra? Tahu kau siapa Ezra? Jangankan Ezra. Itu siapa Petrus? Tanya nanti siapa Petrus. Ada orang Yahudi bernama Petrus. Siapa Lukas? Ada orang Yahudi bernama Lukas. Lukas 3 pintu. Dadanya kalian nih. Cobalah bertanya itu yang berkualitas sedikit. Dah lama kau jadi apologet, nggak bertobat-tobat juga. Maksudku nggak bertobat dari kebodohan gitu loh. Ya, jadi kita berbagi di sini informasi, kita transfer knowledge, kita kasih pemahaman. Tapi tolonglah, kebodohan adalah hak seluruh umat Kristen. Saya paham, tapi janganlah maksimal kali, janganlah capek kali kami ngajarin kalian. Masa bahasa pun kami ajarin. Ya, nggak apa-apa. Kami maklum kok kalau kalian itu dipenuhi dengan kebodohan. Karena aku bodoh karena Injil yang diberitakan oleh Pak Yesus. Nggak apa-apa, maklumnya kami. Tapi jangan maksimal kali lah, capek aku loh. Belajar aku sekolah tinggi-tinggi, baca buku tebal-tebal kayak gini sama Bang Juma. Bang Juma baca buku kayak gini-gini. Tahu-tahu membedakan Tuhan dengan manusia pun kalian nggak paham. Apa-apa aja lah kalian ya. Umat Kristen, pintar ya, jangan ya dek ya. Jangan. Coba pintar sedikit. Minimal naikkan dulu value kalian. Minimal kalian bahasa Indonesia jangan kalian perkodok. Anak Allah artinya apa? Anak Allah ya Allah. Oh, berarti kalau anak Allah dalam Bible nih, mereka yang membawa damai adalah anak Allah. Ya anak Allah aja lah. Berarti mereka anak Allah bukan? Allah bukan? Ya bukan. Lah kalau untuk mereka anak Allah itu adalah orang yang membawa damai. Kalau untuk Yesus anak Allah adalah Allah. Cuman di mana kamusnya? Nggak ada. Kami buat sendiri. Mati aja lah kalian. Jual kecap kalian. Suka-suka kalian. Suka kata si blender kan. Suka-suka moyang kalian aja hidup ini. Suka ayahnya. Suka ayah kalian. Suka ayah. Kepala otak kau bilang. Kepala otak kau bilang. Suka ayah kalian aja. Suka kepala otak kalian aja hidup ini. Dada aja. Udahlah kita nih. Ini ada Pak Rudi nih ya. Kita sapa.